Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Gawat, yang ditakutkan akhirnya terjadi juga. Kakek sakti Pat Yew Kai Ong dan si wanita genit Kiam Mo Chai Li muncul di hadapan Sin Leong. Bisakah Sin Leong terbebas dari mara bahaya ini? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Mukanya menjadi merah, air matanya berderai dengan suara nyaring. Dia berkata sambil menundingkan telunjuknya bergantian kepada Pat Yew Kai Ong dan Kiam Mo Chai Li. Kalian ini manusia atau iblis? Kalian berdua amat kejam. Perbuatan kalian amat terkutuk. Membunuh orang-orang tak berdosa seolah kalian pandai menghidupkan orang. Bocah itu memandang kepada 11 mayat dan sesenggukan menangis. Hehehe, Sintong yang baik, apakah kau takut kubunuh? Jangan khawatir, aku datang bukan untuk membunuhmu, kata Kiam Mo Chai Li agak kecewa melihat betapa bocah ajaib itu menangis dan membayangkannya ketakutan. Sin Leong mengangkat muka, memandang wanita itu. Biarpun air matanya masih berderai turun, namun pandangan matanya sama sekali tidak membayangkan ketakutan. Kau mau bunuh aku atau tidak? Terserah, aku tidak takut. Hahaha, benar, hebat Sintong. Kalau kau tidak takut, kenapa menangis? Pat Yew Kai Ong menegur. Apa? Kau menangisi kematian orang-orang tak berharga itu? Kiam Mo Chai Li menyambung. Mereka sudah mati, mengapa ditangisi? Aku menangis menyaksikan kekejaman yang kalian lakukan. Aku menangis karena melihat kesesatan dan kekejaman kalian. Dua orang tokoh sesat itu terbelalak heran, saling pandang, kemudian mereka teringat kembali akan niat mereka terhadap anak ajaib ini. Maka keduanya seperti dikomando saja, lalu tertawa dan keduanya dengan kecepatan kilat menyerbu ke depan hendak menubruk Sin Leong yang berdiri tegak dan memandang dengan sinar mata sedikit pun tidak membayangkan rasa takut. Des! Karena gerakan mereka berbarengan disertai rasa khawatir kalau keduluan oleh orang lain, maka melihat Pat Yew Kai Ong sudah lebih dekat dengan Sintong, Kiam Mo Chai Li lalu merubah gerakannya. Tidak hendak menangkap Sintong karena dia kalah dulu, melainkan melakukan gerakan mendorong dengan kedua tangannya ke arah Pat Yew Kai Ong. Pukulan jarak jauh yang dilakukan oleh wanita iblis ini dahsyat sekali, membuat Pat Yew Kai Ong terkejut ketika ada angin panas menyambar. Maka dia cepat menunda niatnya menangkap Sintong dan bergerak menangkis. Trak! Keduanya merasakan dahsyatnya tenaga lawan dan terpental ke belakang. Sejenak mereka saling berpandangan dan Pat Yew Kai Ong lebih dulu dapat menguasai dirinya lalu tertawa. Hahaha, lama tidak jumpa Kiam Mo Chai Li, menjadi makin gagah saja. Pat Yew Kai Ong, selama ada aku di sini,
Jangan harap kau akan dapat merampas sintong dari tanganku." Wanita itu berkata dan memandang tajam, siap menghadapi kakek yang dia tahu merupakan lawan yang tangguh itu. "Aha, Kiamo Celi, sekali ini kau mengalahlah kepadaku. Aku membutuhkannya untuk menyempurnakan ilmuku." "Hihihi, ilmu Hiacing Watsun bukan? Kau sudah cukup tangguh, Kai Ong, dan betapa mudahnya bagimu untuk mencari 100 orang anak lagi untuk kau hisap darah, otak, dan sumsumnya. Jangan sintong. Kau mau menang sendiri? Apa kau kira aku tidak tahu mengapa kau menghendaki sintong? Dia masih terlalu muda, Caili. Tentu tidak akan memuaskan hatimu. Apa sukarnya bagimu mencari orang-orang muda yang kuat dan menyenangkan?" "Cukup, kita mempunyai keinginan sama, dan jalan satu-satunya adalah untuk memperebutkannya dengan kepandaian." "Hahaha, bagus sekali. Memang aku ingin mencoba kepandaian wanita pandai dari Rawa Bangkai." Liaoxi, sisi wanita pandai berpayung pedang dari Rawa Bangkai, sudah tak dapat menahan kemarahannya melihat ada orang berani merintanginya. Maka sambil berteriak keras, dia sudah menerjang maju dengan senjatanya yang istimewa, yaitu payung hitam yang tangkainya sebatang pedang runcing itu. Trak! Pat Yu Kai Ong sudah menggerakkan tongkatnya menangkis. Gempuran dua tenaga raksasa membuat keduanya terpental lagi ke belakang, dan Pat Yu Kai Ong cepat meloncat ke depan. Tongkatnya berubah menjadi segulungan sinar hitam yang menyambar ganas. Trak! Trak! Dua kali senjata payung dan tongkat bertemu di udara, dan keduanya terhuyung ke belakang. Diam-diam, mereka berdua terkejut sekali dan maklum bahwa dalam hal tenaga sakti, kekuatan mereka berimbang. Sebelum mereka melanjutkan pertandingan mereka, tiba-tiba mereka melangkah mundur dan memandang tajam karena berturut-turut di tempat itu telah muncul 5 orang kakek yang melihat cara munculnya dapat diduga tentu memiliki kepandaian tinggi. Mereka muncul seperti setan-setan, tidak dapat didengar atau dilihat lebih dahulu. Tahu-tahu sudah berdiri di situ sambil memandang ke arah Pat Yu Kai Ong dan Kiamo Caili dengan bermacam sikap. Ketika dua orang datuk kaum sesat atau golongan hitam ini melihat dengan penuh perhatian, mereka terkejut sekali. Biarpun di antara 5 orang itu ada yang belum pernah mereka jumpai, namun melihat ciri-ciri mereka, kedua orang datuk golongan hitam ini dapat mengenal mereka yang kesemuanya adalah orang-orang aneh di dunia Kang Ao, yang masing-masing telah memiliki nama besar sebagai orang-orang sakti. Sementara itu, ketika melihat dua orang kakek dan nenek tadi bertanding memperebutkan dirinya, Sin Liong menjadi makin berduka. Tak disangkanya bahwa di tempat yang penuh damai ini, di mana dia selama hampir 3 tahun tinggal penuh ketentraman dan kedamaian yang membuat dia hampir melupakan kekejaman manusia ketika terjadi pembunuhan ayah bundanya. Kini dia menyaksikan kekejaman yang lebih hebat lagi, di mana 11 orang dusun yang sama sekali tidak berdosa dibunuh begitu saja oleh 2 orang itu. Maka dia lalu duduk di atas batu, bersila dan tak bergerak seperti arca. Hatinya dilanda duka, dan dia memandang dengan sikap tidak mengacuhkan. Bahkan ketika muncul 5 orang aneh itu, dia pun tidak membuat reaksi apa-apa, kecuali memandang dengan penuh perhatian, namun dengan sikap sama sekali tidak mengacuhkan. Orang pertama adalah seorang kakek berusia 60 tahun, bertumbuh tinggi besar dengan muka merah seperti tokoh Quan Ko dalam cerita Samko. Kelihatan gagah sekali.
Di punggungnya tampak 2 batang pedang menyilang. Matanya lebar, alisnya tebal, dan suaranya nyaring ketika dia tertawa. Kiranya bukan hanya orang-orang gagah saja yang tertarik pada Sintong. Juga iblis-iblis berdatangan. Sungguh pun tentu mempunyai niat lain. Dengan ucapan yang jelas ditujukan kepada Kiam Mo Chai Li dan Pat Yu Kai Ong ini, dia memandang 2 orang itu dengan terang-terangan. Orang ini bukanlah orang sembarangan. Namanya sendiri adalah Siang Ko Hao. Akan tetapi, dia lebih terkenal dengan sebutan Tetok atau racun bumi. Karena selain merupakan seorang ahli racun yang suka dicari tandingannya, juga dia amat ganas menghadapi lawan, tidak mengenal ampun, dan selain itu, juga dia amat jujur dan belak-belakan, bicara dan bertindak tanpa pura-pura lagi. Ilmu silatnya tinggi sekali dan yang paling terkenal. Bagaimana selanjutnya nasib Sin Leong? Setelah kakek sakti dan wanita pandai, kini muncul lagi 5 orang yang diprediksi tak kalah sakti. Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.